warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Pangestika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL aksi keempat pada pelajaran tematik kelas 5, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baik. Nah, sudah siap belajar? Sudah sarapan atau belum? Oke. Bentar ya, Bu Jah tutup pintunya dulu. Nah, baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Andini maju ke depan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Andini sudah pimpin doa. Oke. Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air, supaya lebih semangat juga belajarnya, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Air. Siapa yang ingin memimpin? Ya, silakan Dinda. Silakan berdiri dulu. Ya, oke. Keluarkan suara merdu kalian ya. Kalau nyanyi lagu nasional suaranya dibulatkan ya. Bisa kan? Siap Dinda? Agak maju Dinda. Maju. Ya, oke. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, walaupun macam ku jalani. Jangan lupa baik dikata orang, tetapi kamu
Terima kasih Dinda. Oke, silakan duduk kembali. Ya, baik. Untuk kali ini, nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Lucky. Kenapa Lucky? Dari kemarin belum datang ya? Oh iya, nanti coba Ibu Diah tanyakan kepada ibunya lewat WhatsApp nanti ya. Nah, untuk itu kita ingat dulu pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih mengingat ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Ya, Haidal? Pernapasan. Ya, bernapas ya. Kemudian ada lagi? Berkembang biak. Berkembang biak. Terus Al apa? Bergerak. Bergerak, betul sekali. Ada lagi? Berbincang dengan teman-temannya. Berbincang dengan teman-temannya. Ya, jadi hewan itu juga seperti manusia, yaitu berinteraksi. Ya, interaksi itu apa? Nama lainnya? Ya, hubungan. Jadi nanti kita juga akan mempelajari tentang hubungan makhluk hidup ya. Yaitu terutama hewan yang akan kita pelajari. Nah, kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, muatan pelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia. Apa sih tujuannya ketika kalian sudah selesai mempelajari tema 5 tentang ekosistem? Yaitu yang pertama, itu kalian dapat menyebutkan komponen penyusun ekosistem, kemudian menyusun rantai makanan pada suatu ekosistem. Jadi nanti kalian juga akan membuat proyek, yaitu tentang diorama sederhana rantai makanan pada suatu ekosistem. Di ekosistem sawah, itu rantai makanannya seperti apa, hewan-hewannya apa. Apa sih ekosistem dan rantai makanan? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Selain itu, kalian juga akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu teks non-fiksi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan apa itu teks non-fiksi. Nah, sekarang kalian tugasnya untuk menganalisis pokok pikiran, kemudian nanti dituangkan dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep atau yang kita sebut mind map. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau begitu, untuk meningkatkan konsentrasi kalian, kita tepuk 1, 2, 3, 4. Bisa? Ya, masih ingat? Semuanya berdiri dulu. Salsa, Budia minta temani di depan. Silakan berpasangan, cari pasangannya. Oke, berpasangan ya. Kalau berpasangan lebih seru, lebih lebih mengasah otak kita supaya lebih konsentrasi. Oke? 5B, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yeay! Sekali lagi yang lebih semangat, yang lebih cepat. Oke? 5B, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yeay! Oke. Duduk kembali, silakan. Nah, sudah semangat ya? Sekarang kita coba amati gambar berikut ini. Nah, silakan diamati gambar di depan, terlihat ya? Oke. Nah, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut ini? Gimana? Asri. Terus apalagi Dinda? Ada pohonnya, betul sekali. Apalagi? Ada matahari. Ada sungainya, betul sekali. Ada awannya. Ada hewan-hewan tentunya. Rumput-rumputan. Oke. Kemudian bagaimana cara hewan-hewan tersebut bertahan hidup? Dengan ya apa? Apa Dinda? Mendapatkan
Sumber dari apa? Ya, untuk makan dan minum mereka bisa memakan makanan seperti rumput yang tersedia di alam atau memakan hewan lainnya. Oke. Baik. Nah, untuk itu Budiah punya media namanya Labbook. Ya, Budiah minta Ahmad bantu Mat menjadi relawan untuk bantu membentangkan media Labbook ini. Yuk, ini digeser dulu. Oke, cukup. Nah, di sini ada Labbook. Sebentar. Sini aja, Mat. Sini aja, Mat. Karena kena cahaya ya. Buka, Mat. Nah, di sini ada Labbook tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem? Semuanya ada di sini. Apa itu ekosistem? Coba dibacakan, Ahmad. Kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ya, jadi ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup, biotik maupun benda tak hidup yaitu abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, ya. Jadi di dalam gambar ini mereka saling bergantung nggak? Di gambar yang tadi? Iya. Ya. Contohnya? Ya, kalau tidak ada rusa, singanya tidak punya makanan. Oke. Nah, kemudian komponen penyusun ekosistem itu ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu benda-benda yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang tidak terlihat. Mikroorganisme itu hewan-hewan yang bentuknya kecil, ya, makhluk hidup yang bentuknya kecil. Kemudian abiotik, yaitu seperti cahaya matahari. Abiotik itu benda tak hidup, cahaya matahari, tanah, batu, air, kemudian udara, seperti itu. Nah, kemudian ada 3 komponen komponen biotik, ya. Yang pertama yaitu individu, populasi, komunitas. Nah, sesuai nama-nama kelompok kalian ya. Nah, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor ikan pada ekosistem air laut. Nah, jadi kalau di air laut kan ada ikan, ada sekumpulan ikan, sekumpulan kuda laut. Kalau hanya ikannya saja atau hanya kuda lautnya saja itu namanya individu. Jadi makhluk hidup tunggal. Nah, kalau populasi itu kumpulan individu yang sejenis. Jadi kumpulan kuda laut, kumpulan ikan-ikan kecil. Kalau kumpulan kuda laut berarti namanya populasi apa? Populasi kuda laut. Oke. Cermat biar temannya di sana melihat. Nah, kemudian ada komunitas. Komunitas itu kumpulan dari populasi-populasi. Jadi, populasi kuda laut dan populasi ikan itu berkumpul menjadi komunitas. Nah, komunitas misalnya yang di sini di laut terdapat populasi ikan, populasi penyu, dan populasi kuda laut. Mereka bersatu membentuk suatu komunitas. Oke. Nah, tadi kata Al, ciri-ciri makhluk hidup itu berbincang dengan temannya. Ya, maksudnya itu saling berinteraksi. Interaksi adalah ya, bagaimana sih hubungan antar makhluk hidup pada hewan? Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi itu adalah apa ini? Persaingan dua makhluk hidup. Contohnya singa dan macan berebut memangsa zebra. Oke, jadi singa dan macan saling berebut memangsa zebra. Kemudian ada predasi. Ayo, siapa yang mau bacakan? Olivia, silakan ke depan, Olivia. Nah, ini interaksi makhluk hidup yang kedua, interaksi hewan yang kedua, yaitu salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. Contoh singa makan rusa. Ya, contohnya singa makan rusa. Apalagi? Ambil lagi. Ini yang di sini.
Apalagi? Simbiosis parasitisme, Yaitu hubungan dua makhluk hidup yang merugikan salah satu pihak sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. ya, oke. Selanjutnya apa yang selanjutnya? Simbiosis komensalisme, Ya. hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tapi pihak lainnya tidak dirugikan. Contoh anggrek dan pohon. Terakhir, Simbiosis mutualisme, hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. ya. Oke. Sekarang diulang kelima-limanya, bacakan ke temannya. Jadi interaksi antar hewan itu ada 5. Apa saja? Sambil ditunjukkan. Ini. Yang pertama, Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, predasi dan kompetisi. Ya, predasi dan kompetisi. Oke, baik. Terima kasih Olivia. Nah, sekarang tentang interaksi makhluk hidup itu juga mengakibatkan hewan itu saling melakukan makan dan dimakan. Nah, selanjutnya peristiwa makan dan dimakan itu disebut rantai makanan. Nah, contohnya ada di sini, yaitu bantu pegang tangan satunya, Ahmad. Ya, pegang ya. Nah, di sini ada ekosistem apa nih? Ada tumbuhan, belalang, katak, ular, elang, dan bakteri pengurai, yaitu jamur. Kira-kira ini ekosistem yang berada, rantai makanan yang berada di ekosistem apa? Apa? Sawah bisa. Selanjutnya di kebun ya, bisa ya. Di lapangan juga bisa. Kemudian di sini ada tumbuhannya, yaitu sebagai produsen. Produsen itu makhluk hidup bisa membuat makanannya sendiri. Ya, selanjutnya ada konsumen. Konsumen yang pertama yaitu belalang. Jadi belalangnya makan tumbuhan tadi. Kemudian yang kedua ada katak, yaitu sebagai konsumen yang kedua atau konsumen sekunder. Kemudian katak dimakan oleh katak dimakan oleh ular yaitu konsumen tersier. Selanjutnya ular dimakan oleh elang, yaitu sebagai konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen? Karena mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Apa yang mereka lakukan? Dia memangsa atau memakan makhluk hidup lainnya. Yaitu di sini antar hewan ya. Kemudian ketika elangnya mati, itu akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai, yaitu berupa jamur, bakteri maupun cacing ya. Jadi di sini pengurainya itu menguraikan bangkai elang yang mati. Nah, di sini ada produsen, konsumen, dan pengurai sesuai yang tadi Ibu Diah sampaikan. Nah, sekarang perwakilan kelompoknya membawa papan nama kelompoknya, kemudian dicari artinya dari nama kelompok kalian. Yuk sekarang, silakan ke depan. Nah, setelah nanti sudah menuliskan arti dari nama kelompok kalian, kalian boleh membuka amplop bebas yang ada di sebelah Ahmad. Silakan, hitungan kelima semuanya maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Gimana tadi? Nanti jangan lupa disampaikan kepada teman-temannya ya. Butuh berapa menit? 1 menit ya. Ayo sesuai nama kelompoknya. Yang sudah nanti boleh buka amplop. Ayo.
Populasi. Ada ekosistem. Sudah, Bu. Ya. Kakak coba lihat. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis. Oke, silakan Sa, ambil buka amplopnya Sa. Ya, Olivia. Olivia, kumpulan makhluk hidup atau biot? Ya, baik. Terserah yang mana? Tadi Andini dulu ya. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan pada. Ya, baik. Silakan yang mana? Ambil isi yang ada di dalamnya ya. Rantai makanan, interaksi antar makhluk hidup yang menyebabkan peristiwa makan dan dimakan. Oke, baik. Maju-maju, Mat. Ya, boleh persetujuan temannya dulu. Warna apa? Pink. Pink nggak ada. Adanya ungu, merah, hijau, kuning. Oke. Ya, silakan dibawa ke kelompoknya dulu. Kembali ke kelompoknya dulu. Apa-apa, buka aja. Buka aja. Apa? Dibawa ke kelompoknya ya. Penyu. Oke, dibawa ke kelompoknya dulu. Ya? Ya, baik. Oke. Silakan buka amplop sisanya. Amplopnya tinggal warna ungu. Ya. Oke, terima kasih Ahmad sudah bantu ya. Ini kembalikan aja. Nah, itu tadi sudah mendapatkan ekosistem yang akan kalian kerjakan menjadi suatu proyek, ya. Dari kelompok apa ini? Kelompok ekosistem dapat apa? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Rantai makanan? Ekosistem kebun. Ekosistem kebun. Ekosistem apa? Laut. Ekosistem laut. Yang ini? Sungai. Terus yang kelompok Naila? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Nah, sekarang kemarin kan Ibu Dia sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan ya untuk membuat diorama. Nah, nanti dituliskan di LKPD. Sekarang Bu Dia akan bagikan lembar LKPD-nya beserta tadi bagian yang tadi. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Yaitu diambil sesuai ekosistemnya. Ekosistem laut tadi siapa? Ininya sekalian ya, apa namanya, bahan kardusnya untuk membuat dioramanya. Yang mana nih? Ambil. Pilih. Bebas. Ya silakan diambil. Sungai tidak ada. Itu laut. Ini LKPD-nya silakan diambil. Sudahkah? Sudah belum? Sudah. Ininya diambil. Ini LKPD-nya juga sambil diisi ya. Nanti langkah-langkahnya, desainnya kalian tulis di LKPD. Ya. Ya, silakan. Kenapa? Iya. Apanya? Ya, hewannya berdiri. Ini tempel dulu ya. Buka aja.
Silakan langsung bekerja ya. Waktunya berapa menit? 20? Ya. Kalau 20 menit berarti sampai jarum panjang di angka 10. Ya, gambar hewannya silakan digunting dulu yang rapi guntingnya. Nih sambil diisi. Kan sesuai yang sudah langkah-langkahnya seperti apa, alat bahannya yang dibawa apa, kemudian desainnya, gambarnya, sketsanya. Ini sambil diisi ya nanti ya. Ya, silahkan digunting gambar hewannya dan gambar backgroundnya. Kenapa? Ya, terserah sekreativitas kalian ya. Ya, diisi. Jangan lupa nanti nama kelompoknya juga harus ada ya. Nama kelompok, nama anggota kelompok. Bebas, terserah mau dipotong, boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Sip. Ya betul. Apa ini? Maksudnya diorama itu apa? Ini diorama. Karyanya namanya diorama. Nah, nanti seperti ini ya desainnya, contohnya. Nanti ada gambar rantai makanannya di bawah, kemudian nanti di sini backgroundnya. Boleh ditambahkan, misalnya gambar matahari, gambar awan, boleh. Kalau di laut berarti gambar apa? Terumbu karang. Nanti jangan lupa menambahkan panah-panahnya juga ya, seperti yang ada gambar di depan. Ya, silahkan sambil diisi LKPD-nya. Wah, pas banget ya warna biru. Pas. Kenapa? Nggak apa-apa. Nanti dihias saja, dikasih apakah ikan. Dikasih hiu di situ. Ya. Kenapa? Diorama yang ini karyanya. Iya, misalnya. Silahkan digambar sebisanya ya. Ya, sambil diisi. Ayo sambil dilihat waktunya sudah berjalan 5 menit. Cepet ya. Nanti jangan lupa kegiatan 2 yaitu tentang pokok pikiran pada teks non-fiksi juga dikerjakan. Ini ekosistem apa? Sungai. Iya. Itu kan apa namanya? Plankton, hewan kecil yang ada di dalam air. Ya, oke, pindah. Pas banget ya hijau bawahnya. Yuk, itu kertasnya tipis. Harus konsentrasi. Tidurkan dulu itu biar lebih mudah. Ya. Seperti itu, kayak kita buat pop up itu loh.
Bisa coba potongkan kertasnya ini. Persegi panjang. Persegi panjang, potong. Tajam. Ini aja yang tajamnya. Potong. Kayak gini sih. Seperti ini saja. Nah, ditempel sininya. Tapi buat yang lebih kecil lagi, lebih tipis lagi, supaya nggak kelihatan gini. Nah, tuh bisa. Buat yang lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, kayak penggaris. Bukan yang ini, ini kan bahan ajar tadi. Iya, desainnya. Bukan ininya, desain dioramanya. Dah, tuh. Coba kelas. Ya, perhatikan dulu yang ada di LKPD itu kan pertanyaan pertama, bagaimanakah gambar desain diorama yang akan kalian buat? Itu maksudnya sketsanya, sketsa dioramanya, ya. Sketsa ininya. Nanti kalian gambarkan, misalnya sebisa kalian ya. Ini seperti ini bentuknya, kemudian nanti isinya apa saja, ya. Gambar sketsa aja, pakai pulpen aja, nggak usah diberi warna. Yuk, 10 menit sudah berjalan. Coba Bu Dia mau lihat dari kelompok ekosistem dulu. Kelompok ekosistem sudah ada hewan-hewannya. Apa? Cari apa? Kardus. Pakai itu aja, kertas karton bisa. Nggak digunakan dari tadi. Pakai kertas karton bisa. Itu terlalu apa? Ininya lebih kecil lagi ininya nih. Ya, silakan bekerja sama, buat sekreatif mungkin. Kelompok rantai makanan sudah sampai mana? Ini ekosistem apa? Ekosistem kebun. Ya, oke. Ini mana? Hewan-hewannya sudah di itu? Oke. Ya, digambar. Oke. Nanti yang peta pikirannya silakan ditempelkan di baliknya ya, di belakang dioramanya. Sudah disediakan tempat di situ. Ada pakai pensil aja deh. Bijak lagi. Tikus makan pagi. Tadi dimakan. Pagi dimakan tikus. Tikus makan ular. Ular nanti diuraikan oleh jamur.
Dal. 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 Berarti padi dulu. Dal. Ini motornya ke sini nggak, Bu? Ya, nggak apa-apa. Nah, cepat-cepat dilihat waktunya. Sudah 10 menit. Pakai double tip lebih kuat, Sal. Kenapa? Ya, Dinda, bagus. Sudah? Ya. Nanti Atau di sini? Ini dia kan sini. Ini udah ditempel kah? Udah, Bu. Oh, di sini dulu nih rumput, tumbuhan dimakan kancil, dimakan apa ini? Terus terakhir apa? makan ular. Ular. Udah nanti. Mana tadi itunya hewannya mana? Udah. Anak rambut. Mana-mana ikan panik. Singanya mana? Nih. Ini pengurainya. Singanya mana? Singa. Apa salah? Ini digeser aja kalau masih bisa. Masih bisa kalau itu masih bisa. Digambar itu panahnya ya. Oke, bisa. Mana? Gimana? Plankton ya. Ini kan udah kayak sunset. Bukan di belakang ini kayak di sini tuh kan dia pohon. Oh. Dan di tengah matahari ya. Tengah ini kan. Udah, ini Pak. Coba lihat di Ikan makannya apa? Plankton tadi ya. Plankton. Nah, plankton itu yang tadi Bu Dia katakan mikroorganisme. Cerdas karena karton, lalu kita berikan tulisan pikiran Iya, mencari ide pokok sama saja mencari ide pokok. gambar-gambar yang sudah diberikan lalu kita tempel pada tempat yang sudah kita buat. Maksudnya ini mengandung selama tempat yang dapat ya, tapi tetap kayak gitu yang disatukan. Oh, disatukan kayak gini loh. Iya. Gini. Ayo panah-panahnya jangan lupa bikin panahnya. Nggak usah. Ini nama kelompoknya di sini aja, di sini kah? Ambilnya nanti tempel di kertas lagi di sini nama kelompok. Udah 5 menit lagi. Kelompok Al gimana? Kelompok komunitas? Komunitas apa ini? Komunitas laut. Mana panah-panahnya? Oke, biar Mila yang bikin kita di Yang mana? Bukan yang satunya LKPD tadi. Anal, Bu, dia Bu, lihat nih Bu. Aku dibuat tidak jelas Bu.
Ayo, yang betul, yang betul. Mereka nggak ciplakan loh. Al Fikri, hati-hati pakai guntingnya. Ini digambar desainnya. Digambar desainnya. Digambar dioramanya. Ini gimana? Suaminya mana? Sudah? Suaminya mana? Sayurnya dimakan oleh ya ulat. Oke. Ini arahnya dari mana arahnya? Dari sini kah? Dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Ini bakteri sini. Bakterinya di mana? Burung udah makan kucing ya? Iya kan? Begini. Lalu di sini pengurainya. Di sini sawinnya. Tuh gitu lah maksudku. Sini orangnya. Situ orangnya. Tanahnya ditempel di bawah nggak apa-apa nih. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ayo cepat yuk. Ininya Dikit lagi. pasang burungnya terbalik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan soalnya ini gambarnya memang kayak gini. Kalau kayak gini kan salah. Yang penting nanti ada panahnya supaya membantu kita presentasi. Yang terakhir ininya bakterinya mana? Sudah? Udah. Nggak usah terlalu detail. Ya nggak apa-apa. Nanti kelamaan. Udah pasang kakinya. Ini belum ditempel ya. Nanti ditempel ya. Nanti jatuh kalau nggak ditempel. Di sini. Pertama apa? Pertama rumput. Apa rumput? Apa namanya? Ya rumput laut ya. Sini. Terus dimakan oleh Plankton. dimakan oleh ini plankton sebagai pengurai. Ikan. Terus ikannya dimakan oleh ikan hiu. Ikan sedang dulu. Yang sedang mana? Yang sedang mana? Ikan sedang Nah, satu lagi ikannya. Dari mana? Kalau sudah langsung kerjakan yang peta konsepnya ya. Ya, sip. 5 menit lagi ya. Yo, cepat. Kelompoknya ekosistem sudah menempel panah-panahnya nih. Kelompok Hamira juga. Gak apa-apa. Dari mana? Balik. Ini nanti yang makan siapa? Ikan. Ikannya mana? Ikannya ini. Nah, arahnya berarti ke sini. Nah, gini. Dari sini aja nih. Nah, plankton dimakan oleh ikan. Ya, lanjut. Kalau nggak ditempel gini aja sah panahnya, jadi nggak usah berdiri kan. Nah, gini aja panahnya di bawah. Berdiri kan nanti kelamaan. Terus dimakan oleh ikan, dimakan oleh burung. Wow, ini kakinya panjang banget. Ini pakai double tip lebih kuat nih sah. Ini dimakan buaya. Nah, panahnya di bawah aja. Ya, dibaringkan aja nggak apa-apa. Panahnya nggak berdiri nggak apa-apa ya, di bawah aja nggak apa-apa.
Yuk, peta konsepnya belum ada yang mengerjakan. Sambil dikerjakan yuk. Iya. Tadi bacaannya mana, dibaca dulu. Ini. Iya. Nah, nih. Dibaca, kemudian ininya apa namanya? Ide pokoknya, pokok pikirannya apa? Paragraf 1 apa? Kira bentuk awan aja nggak apa-apa. Ya. Diukur dulu, jangan terlalu besar. Pokoknya yang di tengah nanti judulnya apa? Terus paragraf 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Lanjut, Sa. Ayo, itunya, peta konsepnya. Ya, udah, oke. Ya udah. Gini aja. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, peta konsepnya belum. Ini di gambar ya? Ya, gambar. Nanti aja ini dulu aja. Ini apa? Ini tentang ide pokok. Terus di mana? Di kertas origami. Nanti baru ditempel. Yang tengah judulnya. Kemudian apa kayak gini aja nggak apa-apa bentuknya. Yang tengah nanti judulnya ekosistem. Terus di sini ide pokok paragraf 1, paragraf 2, 3, 4. Ya, kelompok salsa sudah mau selesai. Oh ya, lanjutkan. Ayo, yang ini nanti. Yang ini. Kelamaan. Buat peta konsepnya, seperti yang punya Budiah nggak apa-apa ini. Tengah-tengahnya judulnya, ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4 ya. Ini belum ditempel. Ditempel. Pakai double tip biar nggak jatuh. Nih, Anariska nempel. Kamu buat itu. Ini yang kayak daun juga. Iya, nggak apa-apa. Sini. Buat seperti Budiah aja ya. Tangga kakinya. Ini pohonnya nih, Mira. Namanya berapa? Nih. Ya. Apa? Kenapa? Ini tadi membuat peta konsep. Terus ditempel di sini. Jadi pokok pikiran sama saja kita mencari ide pokok ya. Jadi cari ide pokoknya. Sudah Mira, kamu yang ini aja ngerjakan ini. Kami paham. Gimana? Kenapa? Sudah? Mana itunya mana? Bakterinya mana? Virus COVID. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan menyebar ya. Lihat dong. Tutup pakai masker terus. Ayo kerjakan peta konsepnya.
Gini kan Bu. Ayo 5 menit lagi. Ini tentang apa Bu? Itu tentang ekosistem tadi. Paragrafnya dibaca dulu ya. Mana? Udah. Nih. Sudah? Gila kan? Dari tandain. Ya. Tulis dari tandain. Ya, kelompoknya Olive sudah hampir selesai. Yang ditulis. Awan aja ya. Lagi. Terus tangkainya itu buat apa, Bu? Judulnya batang ya. Batangnya judul. Kenapa? Pakai pulpen? Pakai pulpen bisa coba. Ini lingkungan. Mana tadi? Ini nanti tengahnya ya, tulis judulnya. Ini pokok pikirannya. Ya, silakan ditulis baru ditempel. 4. Ya, nanti presentasinya sambil bawa kertasnya nggak apa-apa. Ini tulis judulnya ya. Ini apa nih? Judulnya ekosistem. Dan hidup di sebuah Ayo cepat nulisnya Mai. Nanti majunya sambil bawa ini nggak apa-apa. Mana? Udah kah? Oh iya. Kok oren sama oren nabrak dong yang warnanya. Nah, itu aja. Cepat, cepat, waktunya terbatas, jangan melamun. Lem, Adi lem. Lem, ini. Iya, pakai double tip ini. Itu gambar apa? Ini panahnya mana ini? Aduh, daunnya jelek lagi. Ini, hapuskan daun, rumput. Sudah? Budia hitung mundur ya. Ibu, Budia hitung mundur. 20, 19, 18, 17, 16,
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Yang sudah selesai punya Olive sudah? Ya. Ya, tinggal peta konsepnya ya. Gak apa-apa sambil ditempel. Sekarang silakan dari kelompok ekosistem untuk mempresentasikan hasil proyek dioramanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ekosistem. Ya. Silakan kelompok ekosistem. Jangan lupa tadi presentasinya harus menyebutkan apa saja. Ya, silakan LKPD-nya di bawah juga. Kelas. Sambil perhatikan di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekosistem. Saya Olivia Nurlailatus Syahidah. Saya Haidal. Saya Febri. Saya Fendi. Saya Karina Nurtiani. Kami akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem pada sawah. Yang ini dijelaskan dulu rantai makanannya ada apa? Di sini ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular dan lalu diuraikan oleh jamur. Ya. Kemudian ada komponen ekosistemnya apa saja? Yang biotik itu yang hidup apa? Ada tumbuhan dan hewan. Apa saja tuh? Tumbuhannya ada padi, jamur, dan rumput. Ya. Kemudian yang abiotik. Abiotik berarti lawannya biotik apa? Benda yang tidak hidup. Batu, kayu, tanah, dan udara. Sekarang peta pikirannya coba dibacakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi ekosistem. Paragraf ke-1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Paragraf ketiga. Bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Paragraf keempat. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan seekor pohon cemara. Baik, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Produsennya yang mana? Ya, kata Salsa dari kelompok populasi yang berperilaku atau berperan sebagai produsen itu yang mana? Yang mana? Apakah padi, tikus, ular, atau jamur? Yang mana? Yang padi, karena padi bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Oke. Baik, kalau dari pertanyaan kelompok lain ada? Tidak ada. Yuk, silakan kembali ke tempat. Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Lanjut kelompok populasi atau kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok populasi silakan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok populasi.
siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok populasi mempresentasikan tentang sungai. Ekosistem sungai. Apa saja rantai makanan yang di dalamnya? Ya, Plankton ya sebagai mikroorganisme. Plankton dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh buaya. Buaya. Terus yang terakhir buaya kalau mati Akan diurai oleh virus. bakteri ya. Baik, kelompok lain apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Selanjutnya yang belakangnya, peta konsepnya. Judulnya di mana nanti dituliskan ya, ditambahkan ya. Paragraf 1. Kau baca deh. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. 4. Individu adalah makhluk hidup tinggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Ya, baik. Cukup dari kelompok populasi. Jika tidak ada yang bertanya, silakan kembali ke. Nah, sudah selesai presentasinya. Nanti Budia akan lihat produknya, nanti dipajang di depan ya. Sekarang silakan dibereskan alat dan bahannya, disimpan dulu. Ini dulu ya. Nah, tadi kalian sudah membuat apa itu namanya? Karya apa? Karya rantai makanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk diorama. Diorama itu adalah karya seni 3 dimensi yang di dalamnya terdapat adegan atau peristiwa. Nah, di sini ada peristiwa rantai makanan. Rantai makanan itu peristiwa apa? Kelompok rantai makanan. Rantai makanan itu artinya apa? Coba dibacakan. Ya, peristiwa makan dan dimakan. Jadi yang pertama di sini ekosistem sungai. Ada plankton, ini mikroorganisme yang akan dimakan oleh ikan kecil yang hidup di dalam sungai. Kemudian setelah itu ikannya dimakan oleh burung bangau. Kemudian burung bangau dimakan oleh buaya, bukan biawak ya. Kemudian buaya ketika mati akan diuraikan oleh bakteri. Nah, yang mikroorganisme tadi berperan sebagai produsen. Kemudian ikan, bangau, dan buaya itu sebagai konsumen karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Terus yang selanjutnya adalah bakteri yang menguraikan, disebut dekomposer atau pengurai. Sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak ada. Nah, kita tepuk 5B dulu. Tepuk 5B. Kompeten, literas, berkarakter. Baik, sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi. Silakan dioramanya ditaruh di depan lagi ya. Nanti Budia nilai produknya. Haida sambil dibagikan sama. Ini apa? Ya taruh di depan sana.
Oke. Sampahnya nanti disimpun. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Itu 6. Aku udah ini belum dapat. Aku mana? Ya. Komponen itu yang ada biotik dan abiotik, yang ada benda hidup dan tak hidup. Tadi kan sudah ekosistem. Oke, baik. 1 menit lagi waktunya. Nanti dikumpulkan di tengah, biar Ibu Diah yang keliling mengambil. Oke, waktunya. Oke, perwakilannya maju ke depan untuk mengumpulkan. Sini, Andi nih. Silakan duduk kembali. Oke. Kelas. Nah, kita tadi sudah belajar tentang ekosistem artinya apa? Karina, ekosistem artinya apa? Lingkungan makhluk hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung sama lain. Oke. Jadi kumpulan benda hidup dan tak hidup yang saling bergantung satu sama lain. Juga mengakibatkan interaksi, yaitu interaksi makan dan dimakan yang disebut apa? Apa tadi? Yang disebut? rantai makan. Ya, yang disebut rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan. Nah, tadi dalam mengerjakan proyek, itu apa yang menjadi kesulitan? Memotong apa? Memotong gambar kan tinggal digunting. Oke, pasti ada kesulitan masing-masing, tapi bisa teratasi karena kerja. Oke, baik. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kemudian, evaluasinya yang nanti hasilnya kurang baik akan dilakukan remedi. Terus yang sudah bagus, silakan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Ya, sekarang Bu Diah tanya, bagaimana jika salah satu populasi hewan itu punah atau tidak ada? Siapa yang bisa? Wanela?
Kenapa? Iya, tidak, rantai makanannya itu tidak sempurna, betul sekali. Jadi kalau misalnya populasi di hutan, ekosistem di hutan, ketika populasi rusa tidak ada, apa yang terjadi? Singa tidak bisa makan. Singa kehilangan makanannya. Nah, itu tadi yang Ibu Diah katakan keseimbangan ekosistem. Jadi kita juga harus menjaga kelestarian hewan supaya ekosistem kita tetap seimbang. Baik, demikianlah pelajaran yang dapat Ibu Diah sampaikan. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini. Siapa yang ingin berdoa, ingin memimpin doa? Ya, Maya, silakan Maya. Sini, jangan dekat LCD ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang.